Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Hulukati dari kelas 1E dengan NIM 151423102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas manajemen kelas tentang manajemen kelas yang baik oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain SAG MPD. Sebagai seorang guru, memiliki kelas yang teratur, terstruktur, dan kondusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Hakikat manajemen kelas adalah penciptaan kondisi belajar siswa yang lebih efisien, sedangkan kondisi belajar yang kondusif merupakan prasyarat yang paling penting bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan belajar siswa. Sehingga dengan lancarnya proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang lebih optimal. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan fungsi utama pengelolaan kelas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. 1. Pembentukan aturan dan prosedur kelas. A. Penjelasan tentang pentingnya aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten. B. Langkah-langkah dalam membangun aturan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan kelas. C. Komunikasi aturan dan prosedur kepada siswa dan menjaga konsistensinya. 2. Penciptaan lingkungan belajar yang positif. A. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. B. Mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa. C. Memfasilitasi dan menghargai keberagaman dalam kelas. 3. Penerapan strategi pengajaran yang efektif. A. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran. C. Menggunakan pengukuran dan penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa. 4. Manajemen waktu yang efisien. A. Menyusun jadwal pembelajaran yang terorganisir dan efisien. B. Menggunakan strategi pengaturan waktu yang tepat dalam setiap kegiatan pembelajaran. C. Memberikan tugas dan pekerjaan rumah yang sesuai dengan waktu yang tersedia. 5. Pengelolaan disiplin yang efektif. A. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten. B. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi. C. Membangun kemitraan dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Untuk menciptakan kelas yang efektif, sangat diperlukan keterampilan guru yang dapat dan mampu dalam mengelola kelas pembelajaran, agar selalu dapat terpelihara dengan baik. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten adalah langkah penting dalam menciptakan kelas yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menerapkan tindakan disiplin yang efektif. 1. Tetapkan aturan dan harapannya secara jelas. Mulailah dengan mendefinisikan aturan kelas yang jelas dan harapannya kepada siswa. Pastikan aturan tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan konsekuensinya dijelaskan secara tegas. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. 2. Jadilah konsisten. Penting untuk konsisten dalam menerapkan aturan kelas dan memberikan konsekuensi yang sesuai ketika aturan dilanggar. Pastikan setiap pelanggaran aturan ditangani dengan konsekuensi yang konsisten dan adil. Siswa harus merasa bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua orang di kelas, tanpa ada pilih-pilih. 3. Berikan penjelasan dan rasionalisasi. Ketika siswa melanggar aturan, berikan penjelasan yang jelas tentang mengapa aturan tersebut ada dan mengapa penting untuk mengikutinya. Bantu siswa memahami bahwa aturan tersebut ada untuk melindungi hak-hak mereka, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 4. Gunakan pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab. Selain memberikan konsekuensi, bantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ajarkan mereka bagaimana mengidentifikasi kesalahan, meminta maaf, dan membuat perubahan positif ke depan. Pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku positif dan pembelajaran yang efektif. Ketika siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka mengembangkan keterampilan penting seperti otonomi, disiplin diri, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu,
karakteristik dan kebutuhan siswa adalah hal yang paling utama dan paling pertama yang perlu diketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Perilaku dan sikap guru memainkan peran penting dalam membentuk perilaku siswa. Tunjukkan respek, konsistensi, dan integritas dalam tindakan Anda, dan siswa akan mengikuti contoh Anda. Ingatlah bahwa tujuan tindakan disiplin adalah untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan perilaku yang positif. Dengan menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten, Anda akan menciptakan lingkungan kelas yang lebih baik, di mana siswa merasa aman, terlibat, dan siap untuk belajar. Kesimpulannya, pengelolaan kelas yang efektif memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi utama pengelolaan kelas ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi belajar dan pertumbuhan siswa. Jadilah guru yang berdedikasi dalam menciptakan kelas yang inspiratif dan memberikan dampak positif yang besar pada masa depan siswa. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tapi juga dituntut bisa memanajemen kondisi siswa secara keseluruhan dengan baik. Mengatur atau memanage kondisi siswa tentu dengan menerapkan berbagai pendekatan yang mengarah kepada siswa untuk berperan aktif. Seorang guru menerapkan sebuah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk sendiri berperan secara aktif dan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Pendekatan dalam manajemen kelas yaitu suatu proses mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan apa yang dia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pendekatan resep dalam kelas, manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.